Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, gak kerasa ya, beberapa hari lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di sini Sensei akan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Dan untuk menemani hari-hari kalian menuju Idul Fitri, Sensei buatkan nih video full raw pembahasan Record of Ragnarok chapter ke 100 dan juga 101. Nah, untuk satu-satunya akan diupload besok. Dan di chapter 100 ini kita akan diperlihatkan full pertarungan antara Shimohaiha versus Dewa Loki. Jadi akan seperti apakah kisahnya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu di mana pertarungan ronde ke-11 antara Dewa Loki versus Shimohaiha telah dimulai. Dewa Loki pun langsung menyuruh para kloningan, para dewa Hercules, Odin, dan juga Dewa Thor untuk menyerang Shimohaiha. Bahkan Heimdall pun mengatakan, tunggu sebentar. Dia langsung memulainya dengan 4 dewa sekaligus. Tapi, apa tidak masalah dengan aturannya? Tidak. Ini tidak masalah. Ini adalah pola yang bagus. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi instingku mengatakan demikian. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat Heimdall mengatakan lagi dan mengomentari. Mereka muncul dari kabut hitam yang diciptakan oleh Loki, Thor, Lord Odin, bahkan Herakles yang seharusnya sudah kalah. Mereka semua menuju ke tempat Shimohaiha. Mendengar hal tersebut, kita bisa lihat lagi, yaitu Aphrodite dan juga Dewa Shiva yang telah sembuh. Dewa Shiva mengatakan, Hoi, apa kau serius? Apa memang dia akan memulainya seperti ini ya? Yang nampak semua orang pun kaget, apakah ini merupakan tindakan yang curang dari Dewa Loki? Umat manusia pun mengatakan, apa yang terjadi sebenarnya? Apa ini hanya halusinasiku saja? Apa ini sungguhan? Tidak, teknik ini adalah sihir dari Dewa Loki. Setelah itu kembali lagi ke arena pertarungan. Semua petarung pun nampaknya langsung membabat habis seluruh hutan untuk mencari Shimohaiha, termasuk Hercules. Di sini dia dikendalikan oleh Dewa Loki. Heimdall pun mengatakan, dengan kekuatan yang luar biasa, dia terus maju dan merobohkan pohon-pohon yang menghalangi jalannya. Ini bukan ilusi atau halusinasi, ini adalah kenyataan. Sedangkan di bangku VIP Dewa Yunani, nampak Dewa Ares yang sangat sedih karena melihat Hercules yang bangkit kembali dikendalikan oleh Dewa Loki. Sedangkan di tempat VIP umat manusia, nampak Jack the Ripper yang tidak terima. Bahkan Hawk mengatakan, tunggu dulu, bukankah 4 lawan 1 itu sudah melanggar aturan? Lalu bagaimana dia bisa ke Herakles? Tidak. Perbuatannya itu tidak akan pernah aku maafkan, ucap Jack the Ripper. Masih di dalam arena pertarungan, yang nampaknya ketiga klon tersebut masih mencari Shimohaiha, tapi masih belum ditemukan. Bahkan Heimdall pun mengatakan, sekarang sang White Dead Shimohaiha, bagaimana dia akan melawan serangan sekaligus dari dewa-dewa ini? Apa? Kemana dia pergi? Tidak ada, dia pasti ada di bawah bayangan pohon itu. Beberapa saat yang lalu, Shimohaiha dia hilang begitu saja. Yang nampaknya Heimdall hilang pengawasan kepada Shimohaiha dan langsung menghilang. Di gua juga tidak ada, bahkan Heimdall pun mencari-carinya. Heimdall berkata, seperti penembak jitu lainnya, dia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat di hutan ini. Apa dia sedang merencanakan strategi dengan satu serangan mematikan? Loki pun berpikir begitu, masih belum menemukan Shimohaiha. Dia mengatakan, penembak jitu terhebat dalam sejarah umat manusia ya. Dia jago juga dalam permainan petak umpet ini. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Kalau begitu, apa boleh buat ya? Dan Loki pun langsung memakai dan mengeluarkan sebuah cincin dari kantongnya. Pada saat itu juga tiba-tiba saja kabut hitam mulai muncul dari tangannya seperti dia mengeluarkan para kloning. Loki mengatakan, akan kutingkatkan lagi jumlahnya. Dan dalam seketika, kabut pun langsung menyelimuti arena pertarungan. Bahkan Heimdall pun mengatakan, kali ini kabut hitam menutupi seluruh hutan. Aku tidak bisa melihat apapun apa yang akan Tuan Loki lakukan ya. Herakles, Lord Odin, Thor, mereka semua muncul dari kabut hitam itu dan jumlahnya lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. 20, 50, 100. Tidak, saking banyaknya sampai tak terhitung jumlahnya.
yang ternyata kita bisa melihat bahwa pasukan Herakles, Thor, dan juga Dewa Odin makin bejibun menutupi bahkan mengisi arena pertarungan yang ada di sana. Loki pun langsung berdiri dan melayang, menginstruksikan seluruh kloningan tersebut untuk menghabisi si Moaiha dan menyerangnya secara bersamaan. Loki memerintahkan, habisi mereka. Pada saat itu juga Heimdall yang melihat pembantaian tersebut mengatakan, sah, 3 dewa dengan jumlah yang sangat banyak, mereka berbondong-bondong untuk memenuhi seisi hutan ini. Ini sih bukan lagi pertarungan, tetapi pembantaian. Di penonton bangku umat manusia, Sasaki Kojiro, Hirsch, dan Miyamoto Musashi berkata, apa yang terjadi? Ada banyak sekali dewa di sana. Apa ini sejenis ninjutsu atau sejenisnya? Aku tidak begitu mengerti tentang teknik itu. Tapi pada saat ini, tidak penting di mana dia bersembunyi. Ini hanya masalah waktu sampai Loki menemukan si Moaiha, ucap Sasaki Kojiro. Loki pun langsung mengeluarkan trompet sangkakala yang mirip dengan miliknya Heimdall. Dia mengatakan, Sniper Kun, apa kau terkejut? Seperti yang kau lihat, aku juga jago main petak umpet loh. Tidak ada jalan keluar untukmu sekarang. Sayang sekali ya, karena aku akan segera menemukanmu. Tapi sebelum kau mati dalam pertarungan ini dan pergi ke Niflheim, aku akan memberitahumu apa sebenarnya mimpi buruk ini. Bukankah pertarungan harus adil, benar kan? Jadi akan aku jelaskan ya. Kemampuanku adalah Clown Ring Heimskringla. Sederhananya kekuatan untuk mereplikasikan segalanya, contohnya saja seperti ini. Loki pun langsung mengambil salah satu tupai yang ada di sekitarnya. Dia pun lanjut menjelaskan. Dengan kemampuan ujung jariku ini seperti segel dengan mendekatkan jariku kepada objek. Aku bisa memasukkan objek apapun yang aku sentuh, menghafalnya, dan menyimpannya. Begitulah. Dan dengan sedikit dari benih terigu dan juga kemampuan dari telapak tanganku, aku bisa menciptakan objek yang telah kusimpan sebelumnya. Benda, manusia, maupun dewa. Aku bisa menciptakannya kembali apapun objek yang pernah aku sentuh. Jadi intinya teman-teman semua, Loki ini bisa menduplikasikan dewa, manusia, maupun benda apapun yang telah dia lihat sehingga dia mengeluarkan kemampuannya ini terhadap si Moaiha dengan mengeluarkan 3 dewa tertinggi. Lalu Loki pun mengatakan lagi, lalu cincin ini adalah sebuah artefak suci, cincin pengganda. Biasanya aku hanya bisa membuat 5 salinan sekaligus. Tapi kalau aku menggunakan cincin ini, aku bisa menggandakan dalam jumlah yang tak terbatas sekalipun. Jadi sesuka hatiku. Orang-orang pun, para dewa yang mendengar hal tersebut berkata, dia bisa menggandakan tanpa batas. Apa kau bercanda? Itu curang namanya. Loki pun tertawa terbahak-bahak lalu menjelaskan lagi. Jadi, medan perang yang luas ini akan nampak seperti keuntungan bagimu sebagai penembak jitu. Tapi sebenarnya, area ini juga menguntungkan bagiku untuk menyerangmu dengan jumlah tak terbatas ini. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini perburuan yang adil bagi kita berdua, iya kan? Tapi, semakin aku menambah jumlahnya, karena kekuatannya juga ikut tersebar, mungkin itulah titik kelemahanku. Yang nampaknya Loki ini sengaja membocorkan kekuatan dan juga kelemahannya. Loki pun tiba-tiba langsung kaget dan mengatakan, aduh, gawat, aku keceplosan. Tapi ya sudahlah, aku hanya membunuh manusia lemah sih. Jadi tidak perlu khawatir, ini mudah bagiku. Sedangkan di VIP para dewa Yunani, Ares yang nampak kebingungan dengan mengatakan, dasar pria ceroboh, dia jadi terbawa suasana dan mulai bicara omong kosong. Dia bahkan mengungkapkan kelemahannya. Namun Hermes mengatakan lain. Rasanya tidak mungkin Tuan Loki melakukan kesalahan seperti itu. Dia kan bukan dewa seperti kakak Ares. Wah, nampaknya Ares di sini disinggung ya oleh Hermes karena ketololan dan kebodohannya. Kemudian Zeus pun menjelaskan, jelas saja, kalau Loki bukan tipe dewa yang melakukan tindakan ceroboh seperti itu, pasti ada tujuan di balik ini semua. Hermes pun ikut menjelaskan, tujuannya adalah agar orang-orang mendengar kelemahan dari kemampuannya. Mengenai pemilihan arena bertarung ini, sepertinya ada banyak hal yang dia sembunyikan. Ares pun berpura-pura pintar dengan mengatakan, benar kakak, aku juga berpikir begitu sekarang. Ada hal yang disembunyikan, pasti ada hal yang Loki sembunyikan. Namun di sini Zeus memprediksikan, semuanya benar. Loki memang menjelaskan bagaimana kekuatannya, tapi dia juga mencampuri sedikit kebohongan di dalamnya. Kemampuan Loki untuk mengingat dan menggandakan, lalu semakin banyak dia menggandakannya,
maka akan semakin lemah individu itu. Itu memang sebuah fakta, tapi kekuatan itu tidak tersebar, tapi kekuatan itu bisa disebar. Nah, artinya apa? Kemampuan dari objek yang dia gandakan tidaklah seragam. Loki menerapkan gradasi perbedaan berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Dengan cara itu, Loki secara diam-diam memasukkan objek yang kuat dengan atribut yang terkonsentrasi secara signifikan dan menyelundupkannya ke dalam pasukannya. Yang intinya bahwa Loki ini bisa membuat satu cloningan yang sangat kuat, sedangkan untuk cloningan yang lainnya dibuat merata atau terserah Loki apakah akan dibuat merata atau berjenjang. Bisa jadi dua yang terkuat, bisa jadi hanya satu yang terkuat gitu. Kemudian lanjut lagi. Masih tidak diketahui serangan macam apa yang akan dilancarkan oleh si Mohaia untuk menghadapi pasukan yang besar, tapi jika si Mohaia berhasil menyerang objek yang lemah saat melakukan serangan pertama, si Mohaia akan berpuas diri dan mulai berpikir kalau itu adalah lawan yang kecil. Tapi kalau secara kebetulan dia menembak dan mengenai objek yang kuat di antaranya, itu akan membuat si Mohaia berpikir bahwa ada musuh yang kuat di antara musuh lainnya. Dan itu akan memberikan banyak tekanan kepada lawan. Meski penampilannya sama, dalam pertarungan jarak dekat dengan pasukan besar dengan nilai kemampuan yang sangat berbeda, hal ini tentu saja akan membuat si Mohaia menjadi kesal. Ini juga akan membuat keuntungan dalam pertempuran. Itulah jebakan yang dipasang oleh Dewa Loki untuk membunuh si Mohaia. Di sisi lain, ada seseorang yang mengomentari, jadi begitu rupanya cara bertarung Loki ya. Loki pun di arena pertarungan mengatakan dalam hatinya, aku akan membuat menyesalinya, Brunhild. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak dengan mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari cincin Heimskringla Clown Ring milikku. Heimdall pun yang melihat makin bejibun dewa-dewa itu langsung mengomentarinya. 3 pasukan besar menyerbu hutan dan melanjutkan serangan mereka. Ini sih sudah namanya pembantaian. Namun tiba-tiba saja sebuah tembakan tunggal yang mengguncang udara terjadi pada saat yang bersamaan. Para penonton yang menyaksikan sebuah keajaiban yang rasanya mustahil, senapan favorit si Mohaia, Musinagat, memiliki kecepatan moncong 10 meter per second. Dengan kecepatan lebih dari 2 kali kecepatan suara, peluru tunggal telah ditembakkan. Dan pada saat itu, serangan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Semua objek pun, dewa-dewa yang dikloning melihat cahaya tersebut, nampak sebuah peluru yang mulai menyebar dan seperti pusaran air. Kemudian di situ juga dijelaskan, penyebaran ini layaknya helai-helai bunga bermekaran yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam seketika, ketika para kloningan bengong, headshot! Semua kloningan milik Dewa Loki terkena di kepala dan Loki pun langsung terkaget melihatnya karena dewa-dewa yang diperkuat, bahkan dewa-dewa yang biasa, langsung saja kena headshot sehingga tidak bisa apa-apa. Loki pun langsung shock dan mengatakan, bahkan Thor yang sudah kutingkatkan kekuatannya pun masih bisa dikalahkan. Apa-apaan ini? Keajaiban yang disaksikan oleh penonton tidak lain adalah layaknya bunga berdarah para dewa yang tercerai-berai hanya dengan 1 tembakan saja. Semua penonton pun, dewa maupun manusia, langsung tercengang melihat hal tersebut. Bahkan Dewa Loki pun langsung kaget. Seketika, dewa yang begitu banyaknya langsung habis dalam 1 kali serangan saja. Dewa Loki pun makin kesal dengan mengatakan, sebagian besar objek yang kugandakan adalah objek yang telah aku sempurnakan, tapi semuanya musnah hanya dalam 1 serangan saja. Jadi ini kekuatan yang telah dipersiapkan Brunhild, kekuatan seorang prajurit yang bisa mengalahkanku. Awas kau, si Mohaia. Dan teknik itu bernama teknik serangan anti-dewa Ilmatar, di mana si Mohaia sudah menempati posisi yang enak dan bahkan bisa menghabisi para dewa dengan jarak yang lumayan jauh. Namun karena kekuatan yang luar biasa ini, si Mohaia pun harus batuk berdarah dan meninggalkan luka. Dan serangan dari White Death pun menembus para dewa. Panel pun selesai. Nah, itulah dari minasan terkait pembahasan Manga Record of Ragnarok Full Raw chapter ke-100. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Dan untuk besok saya akan bahas chapter ke-101-nya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye semuanya.